Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan tentang larutan penyangga. Video ini saya bagi jadi dua ya, jadi ini untuk video yang pertama. Baik, kita ke soal pertama. Di antara campuran berikut yang membentuk larutan penyangga. Jadi di sini dicari campuran antara A sampai ini yang akan menghasilkan larutan penyangga. Nah, pada prinsipnya larutan penyangga secara tidak langsung dapat terbentuk dari campuran antara asam lemah dengan basa kuat dengan syarat asam lemah ini jumlahnya lebih banyak, jumlah molnya lebih banyak. Ini untuk larutan penyangga asam. Untuk larutan penyangga basa, prinsipnya sama, jadi campuran basa lemah dengan asam kuat dengan syarat basa lemahnya ini jumlah molnya lebih banyak. Jadi ketika kita menemui soal seperti ini, maka kita cari campuran asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat yang yang jumlah lemahnya itu lebih banyak. Baik, yang A kita tentukan jumlah mol NaOH di situ dikali ya, 50 dikali 0,210 milimol. CH3COOH-nya ketemu 5 milimol. Nah, di sini jelas NaOH lebih banyak. Jadi ini tidak akan menghasilkan larutan penyangga. Untuk yang B di sini 50 mili NaOH 0,1 molar jadi 5 milimol. Kemudian CH3COOH-nya 10 milimol. Nah, di sini asam lemahnya lebih banyak. Jadi di sini terbentuk larutan penyangga. Jadi jawabannya adalah yang B. Coba kita cek C dan D, E. Nah, di situ NaOH-nya 8 milimol, CH3COOH 4 milimol. Jadi ini bukan larutan penyangga. Yang D juga sama ya, jumlah HCl asam kuatnya lebih banyak. Jadi bukan larutan penyangga. Yang E di sini HCl-nya 7 milimol, jadi asam kuat 7 milimol dan basa lemahnya 7 milimol. Nah, kalau sama ini jika molnya sama, maka yang terjadi adalah hidrolisis. Jadi ngitung pH-nya nanti menggunakan rumus hidrolisis. Jadi jawaban untuk nomor 1 di sini adalah yang B ya. Baik, soal berikutnya di sini terdapat sebanyak 300 ml larutan HCOOH 0,02 molar ditambah ke dalam gelas beker yang berisi 200 ml larutan BaOH2 0,01 molar. Nah, jadi ada 300 ml HCOOH 0,01 molar, 0,02 molar dicampur dengan 200 ml BaOH2 0,01 molar. Yang mana di sini KaHCOOH adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Ini HCOOH adalah asam lemah dicampur dengan basa kuat. Nah, ini berarti adalah larutan penyangga yang terbentuk secara tidak langsung. Berarti untuk menghitung pH larutan penyangga ini kita lihat dari yang lemah. Yang lemah adalah asam, maka kita menggunakan H+. Kita gunakan rumus cepat ya. Rumus cepat untuk menghitung pH larutan penyangga tidak langsung adalah H+ sama dengan Ka dikali jumlah mol yang besar dikurangi jumlah mol yang lebih kecil dibagi jumlah mol yang lebih kecil. Jadi kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah mol HCOOH dan BaOH2. Tinggal kita kalikan volumenya dengan molaritas 300 dikali 0,02 hasilnya adalah 6 milimol. Sedangkan untuk BaOH2 200 dikali 0,01 adalah 2 milimol. Ingat, kalau menggunakan cara ini kalikan dengan valensi, yaitu jumlah OH atau jumlah H. Di sini jumlah OH ada 2, maka kita kalikan 2, 4 milimol. Lalu kita masukkan ke rumusnya Ka2 kali 10 pangkat min 4, jumlah mol yang lebih besar adalah 6.
dikurangi jumlah mol yang lebih kecil yaitu 4, lalu dibagi yang lebih kecil yaitu 4. Sehingga bisa kita coret di sini 2 dan 4 dan menjadi 2 untuk 4-nya. Lalu kita bisa dapatkan 10 pangkat min 4 kali 2/2. Nah, ini bisa habis ya, tinggal 10 pangkat min 4 untuk nilai H plusnya. Dengan demikian kita bisa dapatkan pH-nya. Baik, soal yang terakhir, di sini ada beberapa larutan yang tersusun atas pasangan larutan berikut. Pertanyaannya, pasangan larutan yang membentuk larutan penyangga adalah. Jadi di sini kita mencari larutan campuran ini yang menghasilkan larutan penyangga. Berarti kita bahas dulu dari larutan penyangga. Larutan penyangga itu ada 2 ya, ada asam, ada basa, tergantung dari sifatnya. Untuk larutan asam ini terbuat dari campuran antara asam lemah dengan basa konjugasi atau garamnya. Sementara untuk basa, untuk larutan penyangga basa itu bisa diperoleh dengan mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasi atau garamnya. Jadi kita tentukan campuran 1-5 ini kalau memenuhi sesuai dengan komponen larutan penyangga, berarti dia bisa membentuk larutan penyangga. Baik, yang pertama untuk HCl itu asam kuat dan NaCl garam, maka tidak bisa membentuk larutan penyangga. Untuk yang nomor 2, NH4OH ini basa lemah dan NH42SO4 ini adalah garam. Garam yang mengandung asam konjugasi NH4, jadi dia bisa membentuk larutan penyangga. Untuk yang nomor 3 ini sama seperti yang nomor 2 ya, makanya dia bisa membentuk larutan penyangga. Dan nomor 4, NaOH ini basa kuat, jadi tidak bisa membentuk larutan penyangga. Dan yang nomor 5 ini BaOH2 dan H2SO4 sama-sama kuat, maka tidak bisa. Jadi jawaban nomor 3 adalah 2 dan 4. Baik, demikian pembahasan soal larutan penyangga. Selamat belajar.